Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, wa lan yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih dilimpahi nikmat sehat dan sempat oleh Allah sehingga dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjemaah. Maka dari itu, mari kita bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan cara apa lagi mesti mensyukuri nikmat ini kalau bukan dengan mentaati Sang Pemberi nikmat. Kemudian, salawat dan salam senantiasa pula hendaknya kita curah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dengan senantiasa berkirim salawat salam, semoga kelak baginda Rasul mengenali kita di antara miliaran manusia yang mengharapkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Imam Ghazali, sebagaimana kita tahu, adalah salah seorang ulama besar dalam khazanah intelektual Islam. Dan sebagaimana lazimnya ulama besar, beliau memiliki banyak sekali murid yang datang dari berbagai penjuru negeri. Pada kesempatan ini, khatib ingin menyampaikan 6 pertanyaan yang dahulu pernah ditanyakan oleh Imam Ghazali kepada murid-muridnya yang insya Allah akan sangat baik untuk kita pelajari bersama. Suatu ketika di hadapan murid-muridnya, Imam Ghazali mengajukan 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama, wahai murid-muridku, kata Imam Ghazali, menurut kalian, apakah yang paling dekat dengan kita di dunia ini? Murid-muridnya lantas menjawab, orang tua, wahai Tuan Guru. Sebagian yang lain menjawab, kawan, kerabat, dan beragam jawaban lainnya. Semua jawaban kalian benar, kata Imam Ghazali. Tapi sesungguhnya yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini adalah kematian. Jemaah yang dirahmati Allah, kita semua tahu tabiat kematian. Ia selalu datang tepat pada waktu yang telah ditentukan. Tidak terlalu cepat, tidak pula sedikit terlambat. Tepat pada waktu yang telah ditentukan. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktu mereka,
niscaya mereka tidak akan dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula dapat memajukannya barang sesaat pun. Lalu dalam ayat lain Allah berfirman, Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan datang menemui kamu, meskipun kamu berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dua ayat tadi, jemaah yang dirahmati Allah, memberikan gambaran nyata kepada kita bahwa kematian akan selalu datang tepat pada waktunya, dan tidak akan ada suatu apapun yang dapat menghalanginya untuk datang kepada orang-orang yang telah tiba waktunya. Inilah yang membuatnya seakan selalu ada di dekat kita, dimanapun kita berada. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertanyaan Imam Ghazali yang kedua. Wahai murid-muridku, apakah yang paling jauh dari diri kita di dunia ini? Murid-murid Imam Ghazali lantas menjawab, bulan, matahari, bintang-bintang, dan lain sebagainya. Jawaban kalian benar, kata Imam Ghazali. Tapi sesungguhnya yang paling jauh dari diri kita di dunia ini adalah masa lalu. Jemaah yang dirahmati Allah, kita tentu sepakat bahwa masa lalu adalah waktu yang tidak akan pernah terulang dalam kehidupan kita. Sekali terlewati, selamanya ia akan menjauh seperti sepotong ranting kering yang hanyut di bawah air. Imam Ghazali melalui pertanyaan yang kedua ini seakan hendak mengingatkan kita betapa pentingnya setiap detik dalam kehidupan kita. Bagaimana seseorang memanfaatkan waktunya menentukan beruntung tidaknya ia dalam kehidupan ini. Sesuai nasihat Rasulullah SAW, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, ia beruntung. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, ia merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, ia celaka. Hadis riwayat Hakim. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertanyaan Imam Ghazali yang ketiga. Wahai murid-muridku, apakah yang paling besar di dunia ini? Dan murid-muridnya menjawab, gunung, bumi, matahari, dan benda-benda besar lainnya. Jawaban kalian benar, kata Imam Ghazali. Tapi sesungguhnya yang paling besar dari semua yang ada di dunia ini adalah hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu adalah pangkal kecelakaan bagi umat manusia. Sebab ia tidak akan pernah merasa puas, akan selalu menuntut lebih dan lebih. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, seandainya anak Adam diberikan satu lembah penuh dengan emas, pasti dia akan ingin memiliki lembah yang kedua. Dan jika seandainya dia sudah diberikan yang kedua, pasti dia ingin yang ketiga. Tidak ada yang dapat menutup perut anak Adam kecuali tanah. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertanyaan Imam Ghazali yang keempat. Apakah yang paling berat di dunia ini? Dan murid-muridnya menjawab, besi, gajah, dan macam-macam benda berat lainnya mereka sebutkan. Jawaban kalian benar, kata Imam Ghazali, tapi sesungguhnya yang paling berat adalah memegang amanah. Jawaban Imam Ghazali untuk pertanyaan yang keempat ini selaras dengan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menyodorkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, kata Allah. Semuanya enggan.
Semuanya enggan untuk memikul amanat tersebut. Mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia amat zalim dan bodoh. Ayat tadi memberikan gambaran betapa beratnya memikul amanah, sehingga langit dan bumi pun enggan untuk memikulnya. Dan sekaligus mengungkap sifat manusia yang gemar memaksakan diri di luar batas kemampuannya. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertanyaan Imam Ghazali yang kelima, apa yang paling ringan di dunia ini? Dan murid-muridnya menjawab, kapas, angin, debu, dan benda-benda ringan lainnya mereka sebutkan. Jawaban kalian benar, kata Imam Ghazali. Tapi sesungguhnya yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Berapa banyak orang yang hanya karena alasan sepele lantas berani meninggalkan sholat. Padahal sholat adalah ibadah yang paling utama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi sholatuh. Fa in soluhat faqad aflaha wa anjah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Maka jika solatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika solatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertanyaan Imam Ghazali yang terakhir, apakah yang paling tajam di dunia ini? Dan serentak murid-muridnya menjawab, pedang, wahai Tuan Guru. Benar, kata Imam Ghazali sekali lagi. Tapi ketahuilah, sesungguhnya yang paling tajam adalah lidah manusia. Berapa banyak peristiwa pembunuhan sadis terjadi hanya karena lidah yang bicara tak terkendali. Masalah yang kecil bisa seketika membesar. Hubungan keluarga yang damai bisa seketika pecah. Semua karena lidah. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik atau diam saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah 6 pertanyaan dari Imam Ghazali beserta jawaban-jawabannya yang menggugah. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم